Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Koji TV. Kali ini di segmen Indahnya Islam masih membahas dari buku Syekh Ali Jaber ya, amalan ringan yang paling menakjubkan. Silahkan kalau mau beli buku tersedia dimanapun. Di sini saya hanya membacakan isinya karena saya sekalian belajar ya. Bab selanjutnya adalah kita akan membacakan bab The Power of Doa. Saksikan, jangan lupa setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membacakan The Power of Doa dari bab selanjutnya di buku Syekh Ali Jaber ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kita semua memiliki cobaan dan ujian. Tetapi selama kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya putus asa. Allah itu punya cara, walaupun doa kita tertunda, diijabah, tetapi dia sangat senang mendengarkan bisikan doa kita, apalagi saat kita berdoa dengan ikhlas. Jadi semua itu ada prosesnya, dan doa pun itu ada prosesnya. Saya akan mengisahkan sebuah cerita, dan sebelum saya menceritakan kisah ini terlebih dahulu, kita harus paham bahwa tugas kita adalah berdoa, dan tugas Allah adalah menerima doa. Maka kita sebagai hamba tidak boleh berdoa sambil memikirkan urusan Allah, apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Jadi dalam buku ini disebutkan bahwa tugas kita tuh berdoa dan tugas Allah adalah menerima doa. Jadi kita memikirkan ya tugas kita berdoa saja, masalah diterima atau tidak tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang salah. Doa, kok belum diterima sih? Lalu berhenti berdoa. Nah, itu salah. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan atau tidak, diijabah atau tidak, dengar atau tidak, itu semua adalah urusan Allah. Tetapi kita wajib memenuhi kewajiban kita, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi dari surat Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, maka aku akan menerima doamu. Berarti apa? Berarti kita harus memanjatkan doa itu, menjalani perintah, dan tidak usah memikirkan janji. Di ayat ini kan ada perintah dan ada janji. Kita diperintahkan berdoa dan Allah janji akan mengabulkannya. Berarti kita tidak usah memikirkan janji Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Amirul Mukminin berkata, Al-Mu'minin berkata, Al-Muwaf, yaitu orang yang mendapatkan taufik dari Allah, adalah man ekstra minat doa, mereka yang terus tidak pernah berhenti berdoa. Itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memikirkan diterima atau tidaknya. Saya akan bercerita kisah ini adalah kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang dokter yang sangat terkenal dari Pakistan, namanya Dr. Ihsan, seorang profesor dokter ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Suatu hari ia ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter di seluruh dunia di India. Dr. Ihsan ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara itu. Karena kebetulan ia dapat tugas di kota lain, maka ia terpaksa naik pesawat dengan cepat sampai menuju kota-kota tempat pertemuan tersebut. Ia naik pesawat, kira-kira berjalan 1 jam di pesawat. Sebelum sampai di kota tujuan, tiba-tiba cuaca berubah, hujan sangat deras, hingga ada informasi bahwa pesawat tidak mampu melanjutkan perjalanan. Bahkan tiba-tiba terjadi kerusakan pada sayap pesawat. Pesawat pun terpaksa landing. Akhirnya pesawat landing di bandara lain. Dokter Ihsan pun jadi marah, katanya, kenapa kamu diturunkan di sini? Kami adalah dokter yang sedang ditunggu oleh banyak orang untuk memimpin sebuah konferensi kedokteran dunia. Ia jadi marah, lalu bertanya kepada bagian informasi, lalu bagaimana selanjutnya? Bapak harus menunggu 16 jam karena ada pergantian pesawat. Jawaban dari informasi. Dr. Ihsan marah, kata informasi di bandara, kota tujuan Bapak sudah dekat. Kalau tidak mau menunggu, silakan sewa mobil saja. 3-4 jam sudah sampai sana. Dr. Ihsan pun lebih memilih sewa mobil supaya lebih cepat sampai ke kota tujuan. Jalanlah Dr. Ihsan dengan menggunakan mobil.
Di awal perjalanan cuaca baik, cerah, lancar, tidak ada masalah. Tiba-tiba di tengah perjalanan atas kehendak Allah turunlah hujan yang sangat lebat. Awalnya terang benderang, kemudian menjadi gelap seperti malam. Hingga akhirnya tanpa disadari ia keluar dari jalan tol dan mencari jalan alternatif. Kemudian malah tersesat dalam perjalanan. Karena merasa salah jalan, tidak tahu mau kemana, tidak ada tujuan, lalu dia berhenti sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Akhirnya dia berhenti. Saat berhenti di rumah itu, dia melihat pintunya agak terbuka sedikit, lalu ia mengetuk pintu rumah kecil itu. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Setelah diizinkan masuk, Dr. Ihsan pun masuk ke rumah itu. Ternyata ada di dalam rumah itu ada seorang nenek yang sudah tua. Kata nenek itu, silahkan engkau musafir, orang yang dari perjalanan jauh, dan kami bisa memuliakan musafir, orang yang dari perjalanan jauh. Silakan. Mohon maaf, saya tidak bisa melayani. Saya hanyalah seorang ibu yang sudah tua. Silakan makan dan minum makanan yang ada di atas meja. Karena Dr. Ihsan lapar, ia pun makan. Saat ia menikmati makan, tiba-tiba perhatian tertarik pada seorang ibu tua yang sedang sholat. Setelah sholat, ibu tua ini berdoa kepada Allah. Setiap kali berdoa, rupanya ada anak kecil di sampingnya yang ia goyang-goyangkan atau ia gerak-gerakkan. Ia berdoa lagi, ia gerakkan lagi anak kecil itu, ia berdoa lagi, ia gerak-gerakkan lagi anak kecil itu, ia berdoa lagi, gerak-gerakkan lagi anak kecil itu, terus sampai berkali-kali. Selesai ibu tua itu berdoa. Dr. Ihsan berkata, maaf ibu, terima kasih atas jamuannya, tapi yang menarik perhatian saya, setiap kali ibu berdoa, ibu selalu menggerak-gerakkan anak kecil yang ada di samping ibu. Memangnya anak kecil itu siapa? Ibu menjawab, itu adalah cucu saya. Kedua orang tua yang sudah meninggal. Cucu saya menderita penyakit, ia tidak dapat bergerak, dan kata dokter di kampung saya ini, juga kata tetangga-tetangga saya, bahwa yang bisa mengobati cucu saya adalah seorang dokter terkenal bernama Dr. Ihsan. Dia salah-satunya dokter yang mampu mengobati cucu saya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangislah Dr. Ihsan dan ia berkata, pertama kali aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bermacam cara untuk mengabulkan doa seorang miskin di dalam desa dan kampung. Ia tidak bisa ke sana untuk mendatangi Dr. Ihsan, tapi Allah yang mendatangkan Dr. Ihsan kepadanya. Kun fayakun. Tidak heran jika pesawat mengalami kerusakan terpaksa mendarat. Tidak heran juga hingga akhirnya si dokter tersesat di jalan. Karena dunia dan segalanya isinya adalah milik Allah, dan Allah lah yang mengatur semuanya, bukan manusia. Tidak ada istilah batasan-batasan kota dan negara, semuanya adalah milik Allah dan segala isinya. Ibu tua itu tidak pernah berhenti berdoa, saking yakinnya dalam berdoa. Setiap berdoa sebentar, dia masih berharap cucunya bisa bergerak normal kembali. Lalu berdoa lagi. Itulah hamba yang tidak pernah bosan berdoa, dan Allah paling senang dengan Allahu. Apa itu Allahu? Yaitu terus berdoa. Cerita ini sebenarnya sama dengan cerita yang pernah saya baca juga di buku ini, sama buku ini. Nah, buku ini juga ada, nanti kita akan bahas juga. Sama ini Dr. Ihsan juga, kalau nggak salah halaman 32. Sama, coba kita lihat ya. Itu di bab namanya di bab istighfar. Jadi memang di buku ini juga sama, kisah seorang dokter. Ini adalah kisah nyata yang menyentuh. Kisah ini juga memiliki rasa cinta Allah kepada hambanya. Dr. Ihsan adalah seorang dokter yang mengunjungi Syekh di Arab Saudi. Ya, seorang dokter terkemuka, ya sama pesawat dan sebagainya sama ini. Cuman perbedaannya di sini ditekankan di berdoanya, keyakinan daripada doanya. Kalau ini setelah berdoa, nenek itu berdoa kemudian ditambah dengan istighfar. Jadi selalu beristighfar setiap saat. Jadi di sini fokusnya di istighfar. Setelah sholat kemudian beristighfar. Ini fokusnya keyakinan pada doa. Tapi ceritanya hampir sama ini di buku ini. Nanti kita bahas suatu saat setelah buku ini selesai, kita akan masuk ke buku ini. Oke? Kita lanjutkan ya. Apa itu Allahub? Yang terus berdoa artinya. Allahub artinya yalihuh. Ia berdoa, lalu berdoa lagi. Belum dijawab doanya, ia berdoa lagi. Walaupun belum dikabulkan, ia berdoa lagi. Tidak pernah bosan dalam berdoa. Ia terus menikmati doanya karena selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat seorang muslim cinta Allah. Ia merasa cukup bahagia karena ia bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bisa bermunajat kepada Allah. Soal dikabulkan atau tidak itu adalah urusan lain. Yang penting saya menikmati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Kita semua tentu punya masalah, tapi jangan berputus asa karena kita memiliki senjata yang kuat, dan senjata itu adalah doa. Senjata orang-orang mukmin adalah doa. Jangan hanya ikut berdoa amin amin saja, tapi nggak paham, berdoalah sendiri. Di rumah setelah salat malam, angkatlah tangan saudara untuk berdoa kepada Allah. Dan indahnya doa itu, saat saudara doa, janganlah langsung berkata, ya Allah saya punya masalah, tolong selesaikan masalah saya. Jangan begitu, tapi tolong agak sedikit sopan. Bagaimana maksudnya sopan? Kalau berdoa, puji dulu Allah. Ya Allah yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Ya Allah, saya mengakui kebodohan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, dosa dan maksiat saya, dan Engkau maha mengampuni, Engkau maha kasih sayang, Engkau lebih sayang kepada hamba ketimbang orang tua dan diri hamba sendiri. Ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha adil. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Awalu wal Akhir, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Malikul Mulk. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saat kita memuji Allah, kita pun menangis duluan padahal belum meminta. Kita belum meminta. Doa itu sungguh nikmat. Doa itu sungguh nikmat jika kita bisa tahu rahasianya. Oleh karena itu, jika kita perlihatkan surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah 4 ayat kita memuji Allah, barulah kita masuk ihdinas siratal mustaqim, barulah kita minta petunjuk kepada Allah. Nggak ada yang langsung bilang Bismillahirrahmanirrahim lalu membaca ihdinas siratal mustaqim, nggak ada. Oh, jadi begitu. Jadi dalam buku ini juga dijelaskan ya ternyata bahwa, nanti kita masuk di kesimpulan aja. Karena begitulah proses sistem dalam berdoa. Ternyata selama ini kita kurang beretika dalam berdoa. Apalagi setelah kita memuji Allah, kita membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu berkah doa kita salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mulailah masuk kepada doa kita. Contoh, saudara punya masalah dan saya senang jika seorang bapak, seorang anak, seorang ibu datang curhat sambil menangis. Saya terharu, lalu saya bilang, suratnya ibu sangatlah indah. Saya saja nangis mendengarnya. Saya jadi sangat terharu. Bisa nggak begitu sama Allah? Saya saja yang mendengarkan terharu, apalagi Allah yang maha baik, yang jauh lebih baik daripada saya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya yakin bahwa masalah ibu akan selesai dalam 1 malam jika begitu cara ibu curhat. Lalu kenapa kita senang curhat sama orang tapi malu curhat sama Allah? Mulai sekarang janganlah pernah lagi curhat sama orang, curhat sama Allah saja. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, begitu ia mendengar berita kehilangan anaknya bernama Yusuf, ia berkata, qala innama asyku batsi wa husni illah. Aku melaporkan persoalanku dan aku curhat kesedihanku hanya kepada Allah saja, dan aku yakin Allah maha mengetahui segalanya. Jadi kesimpulannya adalah dari bab ini, kita tahu bahwa ternyata tugas daripada seorang manusia adalah berdoa saja, dan tugas Allah adalah menerima doanya. Masalah dikabulkan atau tidak itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam berdoa itu ada tata keramanya lah itu. Jadi dalam buku ini harus ada adat istiadat, tata krama. Jadi jangan langsung ngomong ya Allah saya punya masalah tolong selesaikan, tuh enggak ternyata. Dan saya juga baru sadar bahwa ternyata di Al-Fatihah ya, di Al-Fatihah itu juga diajarkan bahwa sebelum kita memohon kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus, itu di ayat ke-5, 4 ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim. Berarti keempat ayat pertama adalah kita itu memberikan puji-pujian dulu kepada Allah. Baru ayat kelimanya kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Sehingga memang di sini ada ini boleh dijadikan panduan ya. Bisa nanti ditulis juga, saya juga mau tulis di sini
Itu ya Allah yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Ya Allah, saya mengakui kebodohan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, dosa dan maksiat saya, dan Engkau maha mengampuni. Engkau maha kasih sayang, Engkau lebih sayang daripada hamba ketimbang orang tua dan diri hamba sendiri. Ya Allah, Engkau maha baik dan Engkau maha adil. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Hayyal wal Akbir, Ya Awalu wal Akhir, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Malik Mulk. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Baru setelah itu dianjurkan lagi untuk membaca salawat kepada Rasulullah, karena salah satu berkah doa kita adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu barulah mulai masuk ke dalam doa kita, dan curhatlah seperti kita curhat ke orang. Dan di sini juga sebaiknya curhat hanya kepada Allah saja dari bab ini. Oke, begitu kesimpulannya. Semoga bab ini bermanfaat untuk yang mendengarkan di YouTube Koji TV. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.